Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pengunjung di Malioboro, tepatnya di titik 0 km 0 km-nya Yogyakarta adalah di sini. Jadi malam ini kita punya pentas ekspresi Malioboro, di mana ini dalam rangka memperingati 3 tahun berdirinya IMJ. Untuk teman-teman yang belum tahu IMJ itu apa, Institut Musik Jalanan. Ini yang mengelola para seniman dan pemusik ini di Malioboro. Jadi kita pengen bikin gitu tuh, pengamen itu tidak hanya sekedar asal nyanyi jreng dikasih pergi, tapi kita juga pengen membuktikan bahwa pengamen itu punya skill, punya kostum yang baik, punya penampilan yang baik. Itu untuk pembukanya. Kemudian kami persilakan untuk pendiri dari IMJ, Mas Andi, untuk memberikan dua patah kata sebelum kita mulai pertunjukan macam-macam, karena nanti akan ada banyak sekali, ada angklung, ada 2 komunitas, kemudian ada 2 atau 3 komunitas musisi yang benar-benar pakai alat musik. Iya bener alat musik ya. Ya, untuk pengamen yang nanti dalam bentuk grup. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Andi. Asik. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Mas Andi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu pengunjung kawasan Malioboro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah ya, kita sejak tahun 2021 kita sudah mencoba melakukan upaya tata kelola musik jalanan di kawasan Malioboro. Memang kalau kita lihat hari ini ada sedikit paradigma yang berbeda. Kalau di luar negeri sana, contohnya mungkin di Singapura lah, musisi-musisi jalanannya itu diurusin oleh National Art Council-nya, Kementerian Kebudayaan. Nah, di periode sekarang kita sudah punya Kementerian Kebudayaan, dan saya berharap besar bahwa tata kelola musik jalanan di Indonesia itu bisa diwujudkan sehingga kita tidak kalah dengan minimal di Asia Tenggara lah. Kawasan Malioboro ini adalah titik percontohan yang mungkin kami anggap ini percontohan nasional, karena ini bukan hanya pada saat kita coba tata kelolanya di tahun 2021 saat itu dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi kawasan Malioboro ini sudah hidup ya. Ekosistemnya sudah terbentuk. Street musician itu, musisi-musisi jalanan tidak pernah bisa dilepaskan dari kawasan Malioboro. Cuma memang banyak juga pendapat masyarakat yang harus kita dengar, bahwa pertunjukan musik jalanan di Indonesia, kalau saya kan banyak aktif di Jakarta ya, memang kita tuh masih ngamennya tuh masih banyak di titik-titik sembarang tempat lah ya, di lampu merah dan lain-lain. Banyak juga yang mengganggu ketertiban umum dan lain-lain. Tetapi saya yakin bahwa pelan-pelan melalui tata kelola musik yang benar, saya berharap musisi jalanan Indonesia itu bisa naik kelas dengan segera ya. Yang kita lakukan hari ini di titik 0 km ini adalah bentuk dari bagaimana kami bisa memperkenalkan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Malioboro untuk dilihat oleh banyak orang lagi, karena kepentingan kami hari ini adalah membuat konten video yang akan kita tampilkan di media sosial kita, dan ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Dana Abadi Kebudayaan dan Indonesiana 2024, LPDP, Pemerintah Kota Jogja, Polda DIY, Polresta Yogyakarta. Tentu saja kegiatan kita di Malioboro ini didukung penuh oleh UPT Malioboro. Saya kemarin sempat diskusi sama teman-teman, dari hasil kurasi yang kita jalankan di 2021 itu ternyata ada 11 musisi jalanan ya, kalau nggak salah ya. Ada 11 musisi jalanan yang sudah terkurasi, dan titiknya masih berapa titiknya? Titik amen di sini. Titik amen yang kita mainkan berapa setiap hari? Oh, cuma 3. Waduh, 11 musisi jalanan, 3 titik, kayaknya kurang ya. Kurang ya? Ya, kurang kenceng ya. Kurang ya. Oke. Mudah-mudahan dari hasil kinerja baik yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini, masyarakat bisa menilai, pemerintah juga bisa menilai, bahkan kalau perlu mendukung apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengaktifasi lebih banyak lagi ruang
berekspresi di kawasan Malioboro. Karena tentu saja apa yang kita lakukan ini sudah menjadi amanat di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, dan pihak kepolisian, teman-teman dari Satpol PP itu menjadi mitra kita bagaimana mewujudkan tata kelola musik jalanan yang nyaman, tentu memberikan kebahagiaan untuk seluruh pengunjung di kawasan Malioboro. Mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan. Malam ini kita akan disuguhkan oleh penampilan teman-teman musisi jalanan yang ini sih levelnya udah bukan naik kelas lagi ya, tapi mereka adalah teman-teman yang konsisten dengan hidupnya menghadirkan musik, memberikan kebahagiaan setiap hari di kawasan Malioboro. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan didengarkan oleh pemerintah, kita difasilitasi, kita buktikan bahwa sudah saatnya musisi jalanan Indonesia naik kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalanan. Apa sih Mas tujuannya didirikan IMJ itu Mas? Mungkin Mas Agung atau Mas Didit? Agung. Oh saya, ya sebelumnya perkenalkan saya Agung Sabtono, salah satu pengurus IMJ di Jogja ya, Institut Musik Jalanan yang di Jogja. Ya izinkan untuk menjelaskan sedikit bahwa IMJ didirikan waktu itu karena ingin menampung aspirasi ataupun kegelisahan dari teman-teman yang berada di kawasan Malioboro terutama tentang penataan namanya tata kelola musik di jalanan ya, karena beberapa waktu lalu sempat tidak ada izin untuk mengamen di jalan gitu ya, karena ada Ekspresi ya Mas, ruang berekspresinya karena memang waktu itu ada keluhan dari pengunjung-pengunjung yang merasa risih karena cara mengamennya itu agak kasar, tidak sopan. Nah ini salah satu tugas dari Sewu nesu-nesu. ya, jadi istilahnya kita hanya ikut membantu untuk teman-teman bisa bekerja dengan nyaman tanpa merasa was-was harus diusir, karena memang pekerjaan seniman yang ada di Malioboro ini bukanlah pekerjaan yang remeh ya Mas ya, bukan sepele ya. Tetap itu sebuah profesi, jadi harus dihargai, dan kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, dinas-dinas yang bisa menaungi kami para pengamen, semoga mendapatkan apresiasi dan bisa mengembangkan pekerjaan mereka di sini. Ya, kita panggilkan juga satu lagi Mas Tias untuk ke depan panggung Mas Tias. ke atas mimbar ya Mas. Telepon juga. Ya, ini ada Mas Tias. Mas Tias itu sebagai apa Mas di MJ Mas? Ya, saya tetap saya sama Mas Agung itu sebenarnya punya jabatan khusus ya Mas, sebagai kurator. Jadi teman-teman yang ngamen di Malioboro ya sebaiknya melalui kurasi. Jadi kami sama Mas Agung ini termasuk kurator ya. Mas Didi juga kurator, Mas Alfon juga kurator. Harus masuk seleksi dulu ya Mas. Harus dipanggil di sini. Harusnya ya. Iya, Mas Alfon juga mungkin bisa ke sini Mas Alfon. Ya. Duit cangklongan tas anyar. Di sini Sabar gitu. Ya gimana Mas Alfon, untuk kalau Mas Alfon sendiri melihat perkembangan dari teman-teman yang ngamen di sini, apakah sudah mencukupi Mas untuk ruang berekspresinya? Ya jelas belum. Sebenarnya ya ini salah satu cara kami untuk supaya lebih diperhatikan, supaya teman-teman ini musisi jalanan yang ada di Jogja ini kan, khususnya Malioboro ini ada 12 grup tapi sekarang baru dapat 3 titik, jadi namanya masih gantian. Jadi kami sudah berusaha untuk bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, dengan Polda, dengan Polres, dengan UPT, dan masih banyak lagi supaya dapat tempat lagi gitu. Jadi Mas Didit. Kalau Mas Didit selaku pelaku musisi ini, Ya kurator juga dan pelaku ya. Ketua IMJ Jogja. Oh, ketua IMJ Jogja. Gimana Mas Didit? Ya, kita ini sekarang adalah sebuah profesi yang sama kayak dokter gitu ya. PNS gitu ya. Ditanya calon mertua itu apa
apa gaweanmu apa tuh? Musisi jalanan. Nah, Wah, itu keren, biar keren gitu musisi jalanan. Jadi untuk kedepannya goals kita adalah bisa berekspresi dengan baik di ruang-ruang publik. Semoga pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan kita, yang sudah disebutkan tadi, semakin support. Kita buktikan hari ini di hadapan banyak mata ya. Bagus nggak tadi teman-teman? Jamaah, bagus gak? Keren ya, asik-asik ya musisi jalanan Malioboro. Harus seperti ini karena berekspresi di Malioboro atau ngamen di Malioboro harus seperti ini karena Malioboro adalah etalasenya Yogyakarta. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum teman-teman 0KM. Dan anyway, semoga acara ini setiap tahun akan diadakan. Amin. Ya, yang event gini Ya. dengan sponsor yang lebih sponsor dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih keren lagi. Iya. Ya, mungkin bekerja sama dengan NASA atau ya pokoknya ngamen yang Pluto ya apa. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Merdeka, IMC. merdeka, merdeka, merdeka.